Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 22. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Murid yang dikasihi Yesus, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, itu bukan urusanmu. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kenapa aku dapat permen rasa stroberi, tetapi kakak dapat permen rasa anggur? Tanya keponakan saya yang berumur 6 tahun. Keponakan-keponakan itu mengajarkan kepada saya bahwa anak-anak sering membanding-bandingkan apa yang diberikan kepada mereka dengan apa yang diterima orang lain. Sebagai bibi yang sayang kepada mereka, saya harus memberi tanggapan yang bijaksana. Kadang-kadang saya juga membanding-bandingkan apa yang Allah berikan kepada saya dengan apa yang Dia berikan kepada orang lain. Kenapa aku mendapat ini, sedangkan ia mendapat itu? Tanya saya kepada Allah. Pertanyaan itu mengingatkan saya pada apa yang ditanyakan Simon Petrus kepada Yesus di tepi Danau Galilea. Baru saja Yesus memulihkan dan mengampuni Petrus yang telah menyangkalnya, lalu memberitahu Petrus bahwa ia akan memuliakan Allah dengan mati sebagai martir. Namun, alih-alih mengiyakan ajakan Yesus untuk mengikut Dia, Petrus malah bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan Yohanes ini?" Yesus menjawab, "Itu bukan urusanmu." Lalu menambahkan, "Tetapi engkau, ikutlah aku." Saya yakin Yesus akan mengatakan hal yang sama kepada kita. Ketika Yesus sudah memberikan arahannya dalam kehidupan kita, Dia ingin kita mempercayainya. Tidak sepatutnya kita membanding-bandingkan jalan hidup kita dengan orang lain. Yang perlu bagi kita hanyalah mengikut Dia. Selama lebih dari 30 tahun berikutnya, Rasul Petrus mengikut Allah sebagai pemimpin gereja mula-mula yang berani. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa tanpa gentar ia menyongsong kematian di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang jahat. Kiranya kita juga berdiri teguh dan mengikut Allah tanpa ragu, dengan tetap mempercayai kasih dan arahannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda membandingkan situasi yang Anda hadapi dengan situasi orang lain? Bagaimana cara Anda mengikut Allah dalam kehidupan sehari-hari? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Yesus menampakkan diri pertama kali setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya kecuali kepada Thomas terjadi pada malam hari di Minggu Paskah. Seminggu kemudian, Kristus menampakkan diri untuk kedua kalinya, dan kali ini Thomas hadir. Yohanes 21 menceritakan tentang penampakannya yang ketiga kali kepada murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Murid-murid tersebut, yang berprofesi sebagai nelayan, kembali ke Galilea karena diperintahkan oleh Yesus. Setelah mukjizat penangkapan ikan, ingatan akan peristiwa sebelumnya ketika Petrus pertama kali dipanggil untuk menjala manusia. Kristus memulihkan dan menugaskan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Aku menyebut kamu sahabat. Yohanes 15 ayat 15 berkata, Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku.
Pernyataan Yesus yang dikutip Yohanes ini menarik untuk kita kupas. Yesus menggantikan sebutannya kepada muridnya dari sebutan hamba menjadi sahabat. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada para muridnya karena ia ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat ini, para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Dalam kebudayaan zaman itu, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk dan patuh pada perintah majikannya tanpa ada ruang untuk berinteraksi secara personal. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti hubungan antara majikan dan hamba, melainkan lebih seperti hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, dan saling mencintai. Dengan menggunakan sebutan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para muridnya untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka, sambil saling mendukung dan memperkuat satu sama lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus dan dengan sesama Kristen. Persahabat dengan Yesus akan menghasilkan iman dan tindakan yang positif dan membangun. Persahabatan yang menghasilkan buah-buah positif adalah persahabatan yang produktif dan konstruktif. Sebaliknya, persahabatan yang tidak membuahkan makna hanya akan menjadi pengisi waktu kosong belaka. Injil Yohanes 15 ayat 14 ingin membahasakan nada persahabatan Allah dan manusia sebagai berikut, "Telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku, kupasrahkan nyawaku untukmu. Demikianlah caraku mengasihimu. Teladanilah dan kasihilah sesamamu, demikian pula." Tentu saja undangan ini bukan untuk membuat para pengikut Yesus takut dan gugup. Undangan ini justru untuk menyemangati dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka dapat melihat sejauh mana penderitaan yang harus dirasakan Allah demi keselamatan manusia, maka mereka tidak perlu lagi meragukan kasih-Nya. Di pihak lain, keyakinan menjadi sahabat Allah ini didasarkan pada saat kita bertekad menjadi rekan sekerjanya dalam mengasihi sesama. Inilah bentuk keintiman yang disampaikan dalam Injil Yohanes, yaitu persahabatan yang tidak memperdayakan, tetapi justru memberdayakan. Yohanes 15 ayat 15 menjelaskan apa itu persahabatan yang memberdayakan. Di ayat ini, budak hanyalah piranti sang tuan untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Budak bekerja sesuai perintah dan bukan dari keintiman dua orang sahabat. Namun, dalam hubungan persahabatan yang memberdayakan terjadi pembaharuan. Sang budak mungkin akan tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Namun, Yesus menggarisbawahi keabadian dari persahabatan yang ada di antara mereka, yaitu persahabatan yang memiliki motivasi agung dan berkelanjutan sifatnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah makna pernyataan Yesus, "Aku menyebut kamu sahabat"? Bagi kita, ada beberapa makna dari pernyataan Yesus ini, yakni: pertama, dengan menyebut para muridnya sebagai sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan yang erat dan penuh kasih. Yesus tidak hanya memberikan ajarannya kepada para muridnya, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Kedua, Yesus menyatakan bahwa para muridnya adalah sahabatnya karena ia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya. Ini menunjukkan bahwa para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketiga,
Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapanya sangatlah intim dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Bapanya. Dengan memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya kepada para muridnya, Yesus memperlihatkan bahwa ia adalah utusan Allah yang setia dan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada orang-orang. Memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup, terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja atau Juru Selamat, namun apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Sangat mungkin. Ayat Nas menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya sebagai sahabat, sebab Ia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita, ingin bergaul karib dengan kita, bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita sering menjauh darinya dan tak pernah punya waktu untuk Dia. Menjadi sahabat Tuhan adalah bila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Gembalakanlah domba-dombaku, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Minggu Kuasomodogeniti ini hendak menunjukkan bahwa kita sama seperti bayi yang baru tumbuh dan berkembang membutuhkan cara berjalan dan arah jalan kita. Kita butuh petunjuk dari Tuhan jalan manakah yang hendak kita jalani dan bagaimanakah caranya agar kita bisa berjalan dalam jalan Tuhan itu. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema, Gembalakanlah domba-dombaku. Suruhan ini pertama sekali disampaikan Yesus kepada Petrus. Pertanyaan Yesus sampai 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini? Merupakan penanda bahwa pemberian tugas dan jabatan penting bagi Petrus bukanlah tanpa syarat. Yesus ingin mendengar secara langsung dari mulut Petrus syarat yang dituntut dari seorang gembala, yakni cinta akan Yesus. 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama dan 3 kali pula dibalas Petrus dengan jawaban yang sama. Aku mencintai engkau. Bahkan pada jawaban ketiga ia sampai menangis. Yesus bukan mengabaikan cinta rasul yang lain. Malahan Yohanes sendiri yang disebut murid yang paling dikasihinya tidak mendapatkan pertanyaan yang sama. Begitu juga murid yang lain. Hanya kepada Petruslah yang kepadanya ia telah menyerahkan kunci kerajaan sorga, dan yang di atasnya ia membangun gerejanya. Yesus bertanya tentang apakah ia mencintai Yesus. Kepada ke-11 rasul yang lain pertanyaan yang sama tidak diajukan. Kita lihat betapa pentingnya peranan Petrus untuk keberlangsungan gereja sesudah masa hidup Yesus di dunia. Yesus hanya menghunjuk 1 orang saja dari antara 12 rasul. Yesus punya alasan kuat, tentunya, supaya di antara para rasul tidak terjadi klaim-mengklaim siapa yang lebih tinggi di antara mereka. Tujuan penghunjukan Petrus adalah demi kumpulan domba-domba. Sesudah pertanyaan ketiga, apakah engkau mencintai aku? Yesus langsung menyerahkan tugas. Gembalakanlah domba-dombaku. Dengan menerima tugas istimewa dari Yesus, Petrus menjadi pribadi yang terikat langsung kepada Yesus. Ia tidak lagi bertindak sesuka hatinya dan seturut seleranya. Kebijakan-kebijakannya bukan lagi berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Dia yang mengangkatnya. Mengapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali dengan soalan yang sama, sehingga pada ketiga kalinya, dengan sedih hati, Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kalau kita membaca Matius 26 ayat 75, Petrus pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Meskipun sebelum itu, Petrus mengatakan yang dia sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Sebenarnya Yesus mau melihat sejauh mana kejujuran Petrus di hadapannya. Begitu juga dengan kita,
Walaupun Yesus tahu siapa diri kita yang sebenarnya, tapi Dia mahu jawaban yang jujur yang lahir dari hati kita, bukan sekadar cakap kosong dan penuh kesombongan. Kita boleh saja mengatakan yang kita pasti taat setia pada Tuhan sehingga akhir hayat kita, tapi kita lupa secara manusiawi. Selagi kita tidak mengalami hal-hal yang boleh menguji iman kita, kita tidak akan dapat memastikan apakah benar yang kita ucapkan itu atau hanya sekadar di bibir sahaja. Oleh itu, selama masih hidup, marilah kita saling meneguhkan iman percaya kita, saling menegur, menasihati dan membangun agar segala hal yang mungkin belum pernah kita alami yang boleh menggoncang iman kita, kita dapat menempuhnya dengan tetap mengandalkan Tuhan dan dengan tekun memikul salib, di samping takut akan Dia. Makna sebenarnya, gembalakanlah domba-dombaku, yang diucapkan Tuhan Yesus sampai 3 kali itu adalah bentuk pengampunan Tuhan Yesus yang tidak terhingga untuk penyangkalan Petrus yang dilakukan sebanyak 3 kali. Tidak mungkin Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada orang yang berdosa yang belum diampuni dosanya. Dengan perkataan itu, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia telah sungguh-sungguh mengampuni Petrus sehingga layak untuk menjadi salah satu gembala domba-domba Tuhan Yesus. Kuasa doa dan iman. Matius 21 ayat 22 berkata, "Jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Pernyataan, jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya, berasal dari kitab Matius dalam Alkitab. Kutipan ini dapat ditemukan dalam Matius 21 ayat 22, di mana Yesus memberikan pengajaran kepada para murid-Nya mengenai kuasa doa dan iman. Latar belakang penulis Matius untuk menyatakan hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan konteks teks Alkitab sebelumnya. Pada waktu itu, Yesus dan para murid berada di Bait Allah di Yerusalem. Sebelumnya, Yesus telah melihat sebatang pohon ara yang tidak berbuah dan mengutuknya sehingga layu. Tindakan ini memberikan pengajaran mengenai pentingnya menghasilkan buah-buah kebaikan bagi Tuhan. Kemudian, ketika para murid melihat pohon ara tersebut kering, Yesus memberikan pengajaran mengenai iman dan kuasa doa. Matius 21 ayat 21 sampai ayat 22 menyatakan, Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, jika kamu percaya. Apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Latar belakang dari pernyataan ini adalah untuk mengajarkan bahwa iman yang tulus dan tanpa keraguan dalam doa memiliki kekuatan luar biasa. Jika seseorang memiliki iman sejati, dia dapat mengatasi rintangan dan kesulitan, bahkan melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Yesus ingin menekankan pentingnya keyakinan yang kuat dalam Allah, karena iman yang tulus membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan seseorang. Namun, perlu diingat bahwa kutipan ini juga harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Tujuan doa sejati bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri, tetapi untuk mengalami kehendak Allah yang lebih tinggi dalam hidup kita. Yesus sendiri memberikan contoh doa model doa Bapa Kami sebagai panduan bagi para murid untuk mengajukan doa yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Matius adalah bahwa iman yang kuat dan tulus dalam doa memiliki dampak yang besar dalam hidup seseorang. Tetapi, doa yang benar harus selaras dengan kehendak Allah yang lebih besar. Apa yang hendak kita renungkan dalam nas hari ini? Pernyataan, jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya, mengajarkan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, pentingnya iman yang kuat. Yesus menekankan betapa pentingnya memiliki iman yang tulus dan kuat dalam doa,
Iman yang benar adalah keyakinan penuh bahwa Allah mendengar doa-doa kita dan sanggup untuk menjawabnya. Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, kita membuka diri untuk menerima kuasa dan berkat-Nya dalam hidup kita. Kedua, doa adalah sarana berkomunikasi dengan Allah. Yesus mengajarkan bahwa doa adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ini menunjukkan hubungan yang mendalam antara kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Dalam doa, kita dapat berbicara kepada Allah, menyampaikan permohonan, rasa syukur, dan kesulitan yang kita hadapi. Ketiga, harmoni dengan kehendak Allah. Meskipun pernyataan ini menekankan kekuatan iman dalam doa, kita juga harus memahami bahwa doa yang benar adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan dari doa sejati adalah untuk mengalami kehendak-Nya yang lebih besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, perlu ada keterbukaan hati untuk menerima jawaban Allah yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman dan menjaga komunikasi yang baik dengan Allah melalui doa yang tulus. Selain itu, kita harus mengenali kehendak-Nya dan bersedia menerima jawabannya, yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu, kita perlu mengandalkan Tuhan dan memegang teguh keyakinan bahwa Dia selalu mendengar dan peduli terhadap doa-doa kita. Siapakah murid yang dikasihi Yesus? Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 13 ayat 23 memberitahu kita, salah seorang di antara mereka, murid yang dikasihi Yesus, sedang berbaring di samping Dia. Yohanes 19 ayat 26 menyatakan, ketika Yesus melihat ibunya di sana, dan murid yang dikasihinya berdiri di dekatnya, Ia berkata kepada ibunya, wanita yang terkasih, ini anakmu. Yohanes 21 ayat 7 mengatakan, kemudian murid itu yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Murid ini tidak pernah diidentifikasi secara spesifik, namun identitas murid yang dikasihi Yesus jelas. Murid yang dikasihi Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai penulis Injil, yang diyakini sebagian besar ahli sebagai Rasul Yohanes, putra Zebedes dan saudara laki-laki Yakobus. Pertama, hanya Injil Yohanes yang menyebutkan murid yang dikasihi Yesus. Kedua, Yohanes 21 ayat 2 memberitahu kita siapa yang sedang memancing bersama Petrus, Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedes, dan dua murid lainnya sedang bersama-sama. Rasul Yohanes adalah seorang putra Zebedes. Ketiga, ada tiga murid yang sangat dekat dengan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Murid yang dikasihi Yesus tidak mungkin adalah Petrus, karena Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus mengenai murid ini. Tinggal Yakobus atau Yohanes. Yesus membuat pernyataan tentang kemungkinan umur panjang, kehidupan murid yang Dia kasihi dalam Yohanes 21 ayat 22. Yakobus adalah rasul pertama yang meninggal. Meskipun Yesus tidak menjanjikan umur panjang kepada murid yang Ia kasihi, sangatlah tidak biasa bagi Yesus untuk mengatakan, "Jika aku ingin dia tetap hidup sampai aku kembali, apa urusanmu?" Jika murid yang dikasihinya akan menjadi murid pertama yang meninggal. Sejarah gereja memberitahu kita bahwa Rasul Yohanes hidup hingga tahun 90-an Masehi dan merupakan rasul terakhir yang masih hidup. Tradisi gereja mula-mula sepakat dalam mengidentifikasi Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus. Tampaknya Yohanes memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Yesus daripada murid-murid lainnya. Yesus dan Yohanes pada dasarnya adalah sahabat karib. Yesus mempercayakan perawatan ibunya kepada Yohanes, memberikan Yohanes penglihatan tentang transfigurasi, mengizinkan Yohanes untuk menyaksikan mukjizat-mukjizatnya yang paling menakjubkan,
dan kemudian memberikan Yohanes kitab Wahyu. Mengapa Yesus menyuruh Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku dalam Yohanes 21? Yesus memberikan 3 perintah kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Setiap kali Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," hal itu merupakan respons terhadap 3 pernyataan kasih Petrus kepada Yesus. Latarnya adalah salah satu penampakan terakhir Yesus pasca kebangkitan kepada murid-muridnya di tepi Laut Galilea. Yesus menyiapkan sarapan berupa ikan dan roti untuk mereka, dan kemudian menugasi Petrus dengan tugas memberi makan domba-dombanya dan menggembalakan domba-dombanya. Ketiga perintah tersebut, meskipun sering diterjemahkan dengan cara yang sama, namun sedikit berbeda. Pertama kali Yesus mengatakannya, bahasa Yunaninya secara harafiah berarti menggembalakan anak domba. Kata Yunani untuk padang rumput adalah dalam bentuk waktu sekarang present tense, yang menunjukkan tindakan terus-menerus dalam merawat, memberi makan, dan merawat hewan. Orang percaya disebut sebagai domba di seluruh kitab suci. Sebab dialah Allah kita dan kitalah yang menjadi penggembalaannya, kawanan domba yang dipeliharanya. Yesus adalah gembala yang baik dan pintu kandang penggembalaan. Dengan menggambarkan umatnya sebagai anak domba, Dia menekankan sifat mereka yang belum dewasa dan rentan serta membutuhkan perawatan dan perawatan. Yang kedua, arti harafiahnya adalah menggembalakan domba-dombaku. Dalam pertukaran ini, Yesus menekankan menggembalakan domba dalam kapasitasnya sebagai pengawas, tidak hanya memberi makan tetapi juga memerintah mereka. Hal ini mengungkapkan cakupan penuh dari pengawasan pastoral, baik pada masa depan Petrus maupun pada semua orang yang mengikuti dia dalam pelayanan pastoral. Petrus mengikuti teladan Yesus dan mengulangi kata Yunani poimaino yang sama dalam surat pastoralnya yang pertama kepada para penatua gereja-gereja di Asia Kecil, "Jadilah gembala bagi kawanan domba Allah yang ada di bawah pengawasanmu, dan bertugaslah sebagai penilik." Ketiga kalinya, terjemahan literalnya adalah menggembalakan domba. Di sini Yesus menggabungkan kata-kata Yunani yang berbeda untuk memperjelas tugas gembala kawanan domba Allah. Mereka harus menggembalakan, memelihara, dan menyediakan makanan rohani bagi umat Allah, mulai dari anak domba yang paling muda sampai domba yang sudah dewasa, dengan tindakan terus-menerus untuk memberi makan dan merawat jiwa mereka, membawa mereka ke dalam kedewasaan rohani yang penuh. Keseluruhan tugas yang diberikan kepada Petrus dan semua gembala menjadi jelas melalui 3 perintah Yesus dan kata-kata yang dipilihnya. Makanan apakah yang harus diberikan oleh para gembala untuk memberi makan kawanan domba Allah? Itu tidak lain adalah firman Tuhan. Petrus menyatakan bahwa umat Kristiani harus menginginkan susu rohani yang murni dari firman, agar melaluinya kita dapat menjadi dewasa dalam keselamatan kita. Sejak awal kitab Ulangan, kita melihat Tuhan menggambarkan firman-Nya sebagai makanan bagi umat-Nya yang hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Nya. Yesus mengulangi pemikiran ini dalam pencobaannya di padang gurun. Pentingnya firman Tuhan sebagai makanan bagi jiwa kita tidak bisa terlalu ditekankan. Jelaslah, tugas para gembala umat Allah adalah menyediakan susu murni dari firman Allah bagi mereka sehingga mereka dapat beralih ke makanan padat dan daging dari orang-orang yang dewasa secara rohani. Pelayanan pastoral seharusnya terutama merupakan pelayanan pendeta yang memberi makan jemaatnya dengan firman Allah. Hanya dengan demikian para pendeta dapat menyatakan, seperti yang dilakukan Petrus, kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk mempercayai dan mengikut Engkau. Amin.
sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.